Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 235 sampai 236 episode 81. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallowed Star chapter 237 episode 82. Semua orang di ruang rapat merasa cemas. Saudara Hong, apakah Anda punya jaminan? Dewa Guntur dan Hong duduk di sudut, tidak ada yang berani mendekat. Tidak sama sekali. Hong menggelengkan kepalanya, namun, bahkan jika kita tidak memiliki jaminan, pada akhirnya, kita masih harus bertarung. Sebagai traveler bintang level 7 bersama dengan domain saya sendiri, saya sudah tidak memiliki kecocokan di level traveler bintang. Ditambah anggur kontak awanku yang berevolusi cepat yang telah aku beri makan kristal muya, bahkan jika aku bertarung sampai mati dengan star level 1, aku mungkin masih memiliki harapan. Masalah terbesar terletak pada kita tidak tahu banyak tentang binatang menelan, kata Hong serius. Benar, Dewa Guntur mengangguk. Namun, Hong dan Dewa Guntur jelas tidak tahu. Pejuang manusia tingkat 1 bintang dan monster tingkat 1 bintang sangat berbeda. Belum lagi monster paling menakutkan, monster luar angkasa. Terlebih lagi elit dari garis keturunan binatang ruang angkasa, binatang bertanduk emas, ini adalah garis keturunan terkemuka di alam semesta yang luas. Ini juga mengapa Babata menganggapnya sebagai akhir dunia. Perhatian, Presiden Amerika. Sisi Amerika baru saja mengirim rekaman tentang binatang yang menelan. Segera semua orang terdiam. Luo Feng juga melihat ke atas. Sebuah rekaman baru ditampilkan di layar. Ini di padang belantara yang luas, sebuah pangkalan adalah sungai yang lebar. Di markas khusus ini sejumlah besar prajurit dan personel tengah melarikan diri. Satu demi satu, kapal perang berbentuk cakram itu terbang dan pergi. Mereka baru saja menerima pesanan dari kantor pusat, menyerahkan pangkalan dan segera mundur. Kata Presiden Amerika itu. Dari markas besar kami telah menentukan dari satelit kami bahwa binatang yang menelan menuju ke arah itu. Namun, itu terlalu cepat, retret belum selesai. Di layar, cahaya keemasan berhenti. Itu adalah 4 binatang bersayap bersisik. Ada keheningan dan rasa takut di ruang pertemuan. Yang lain akan dilahap, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Di layar. Monster yang menelan sebenarnya bergegas langsung ke pangkalan, hampir seperti kilat, dan menyapu melewati pangkalan. Sisik sayapnya bertindak seperti pisau dan mengiris pangkalan. Memotong hampir seperti tahu dan menghancurkan pangkalan. Para prajurit yang tidak dapat mengungsi tepat waktu dihancurkan sampai mati atau dipotong-potong oleh sayap. Pangkalan telah berubah menjadi reruntuhan. Dengan murid emasnya yang sedingin es, ia melihat kapal perang yang melarikan diri ke segala arah, kecepatan mereka. Hanya menyedihkan dibandingkan dengan miliknya sendiri. Itu hanya memindahkan cakar depannya. Siu. 5 sinar keemasan ditembakkan. Kecepatannya mengejutkan, langsung mengenai 5 kapal perang, yang langsung meledak menjadi bola api besar, menerangi langit malam yang gelap. Itu adalah akhir dari rekaman. Perhatian semua. Presiden Amerika berkata dengan serius, cuplikan ini telah menunjukkan kepada kita 2 hal. 1, itu tidak memakan basis saat ini. Itu menghancurkannya. 2, ia memiliki kemampuan jarak jauh. Bajingan. Omong kosong. Di sisi ruang pertemuan, para ahli hulu ledak nuklir telah membentuk kelompok diskusi. Setelah melihat rekaman itu, mereka meledak dan mulai mengutuk. Orang-orang tua dengan kepala kulit putih semuanya adalah elit dan berstatus tinggi. Biasanya tidak mungkin mendapatkan salah satu dari mereka kehilangan ketenangan. Namun kali ini, banyak dari mereka yang mengamuk, wajah mereka merah padam. Ada apa? Hong melihat ke atas. Biarkan saya jelaskan. Seorang ahli senjata nuklir Rusia yang berhidung besar berdiri, dia memandang semua orang. Kami telah mendiskusikan penggunaan sejumlah besar hulu ledak nuklir pada tubuh makhluk itu atau di dalam mulutnya. Apa yang paling kami khawatirkan sebelumnya adalah kemampuan menelannya. Sekali melahap, apakah sinyal elektronik kami akan dikompromikan dan kami tidak akan bisa meledak. Namun, kami bisa mengatasi itu. Sekarang kami menyadari masalah terbesar kami.
Ia memiliki kemampuan jarak jauh. Orang Rusia berhidung besar ini berkata dengan marah, dengan kemampuan bertahan monster yang luar biasa menelan ini. Bahkan dengan sejumlah besar hulu ledak nuklir, jika mereka tidak sampai 50 meter untuk meledak, mereka mungkin tidak akan mampu menembus sisiknya. Semua orang di ruang rapat terkejut. Perhatian semua. Kontra dari bom hidrogen adalah gelombang kejut dan radiasi nuklir yang dihasilkannya. Ledakan awalnya hanyalah faktor kecil. Namun, dampak awalnya tidak ada artinya bagi monster yang menelan ini. Radiasi, bahkan para perwakilan di sini tidak takut akan hal itu, apalagi monster yang menelan ini. Itu sebabnya, hanya ledakan di awal yang bisa membahayakannya. Luo Feng mengangguk ketika mendengar. Ketika sejumlah besar hulu ledak nuklir meledak, ledakan awal itu memiliki suhu yang mencapai lebih dari 20 juta derajat. Namun, itu harus tepat di tubuhnya. Untuk keberadaan seperti itu, semakin dekat semakin baik, yang terbaik akan ada di dalam mulutnya. Daya tahan organ dalamnya tidak dapat dibandingkan dengan skala luarnya. Meledakkan lebih dari 100 megaton hulu ledak nuklir di mulutnya akan meledakkan kepalanya langsung. Mata Luo Feng menyala saat dia mendengar. 100 megaton hulu ledak nuklir? Dia tidak percaya itu tidak akan berhasil. Di dalam pergelangan tangannya, tubuh Babata berdiri. Meledakkan 100 megaton hulu ledak nuklir di mulutnya? Babata sedang makan apel. Menggelengkan kepalanya, angan-angan. Mereka jelas tidak mengerti binatang yang menelan, reputasinya dikenal luas dan luas di alam semesta yang luas, binatang bertanduk emas. Garis keturunan elit bahkan di antara makhluk luar angkasa. Bahkan peradaban tingkat rendah, peradaban menengah. Tingkat tinggi semua tidak bisa meremehkannya. Jika itu sangat mudah untuk dibunuh, itu tidak akan menjadi binatang bertanduk emas. Sayang sekali, saya memiliki terlalu sedikit pengetahuan tentang binatang bertanduk emas. Saya tidak mengerti kelemahannya. Babata merasa tidak berdaya, bahkan untuk makhluk yang tidak mati. Menemui makhluk luar angkasa itu sulit karena populasi mereka yang kecil. Mereka dapat dinilai sebagai hewan langka dan tidak biasa. Hewan China yang terancam punah adalah beruang panda, bahkan sekarang, beberapa kebun binatang tidak memiliki variasi panda. Binatang bertanduk emas, bahkan makhluk abadi. 600 juta tahun kehidupan tuan planet Yunmo, bepergian lebih dari galaksi yang tak terhitung jumlahnya, belum pernah melihat binatang bertanduk emas. Bahkan binatang bertanduk emas. Untuk kelahiran sampai mati, kehidupan yang sangat panjang berkeliaran di alam semesta mungkin tidak akan pernah bertemu dengan jenis lain dari jenisnya. Populasinya kecil sekali. Karena faktor itu, melihat satu itu cukup sulit, ketika seseorang memiliki kesempatan untuk bertemu satu, bahkan lebih sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk membedah dan menganalisis satu. Dan jika seseorang memiliki kesempatan untuk membedahnya, sulit untuk meneliti apa yang dimiliki binatang itu dan kemampuan khususnya. Karenanya, di alam semesta yang luas, pengetahuan tentang binatang ruang angkasa selalu kosong. Bahkan makhluk abadi tidak terlalu jelas, mereka hanya tahu. Mungkin jika Master Planet Yunmo telah hidup lebih lama. Dengan kekuatan yang lebih besar dan bertemu lebih banyak prajurit, mereka akan tahu lebih banyak. 600 juta tahun yang abadi, itu memang mudah. Istana Dewa Perang Virtual, ruang pertemuan. Perhatian semua, sekarang masalah terbesar adalah, jika kita menerbangkan kapal dengan hulu ledak nuklir kepadanya, itu akan menembak jatuh dengan cahaya keemasan. Dalam radius 1000 meter, itu akan dihancurkan, apa yang kita lakukan? Dalam radius 1000 meter, bahkan jika itu berhasil diledakkan, bahkan seorang pejuang bintang pun tidak akan terbunuh. Kata orang Rusia dengan hidung besar itu. Perhatian semua, untuk meledakkan bom di tubuhnya, kita hanya akan memiliki satu kesempatan. Begitu kita gagal, dengan kecerdasannya dan kerusakan yang akan diterimanya. Aku khawatir itu tidak akan membiarkan kapal lain menutup dirinya lagi. Kita tidak akan memiliki peluang lagi. Orang Rusia itu berkata sambil memandang semua orang. Mendadak, Hong berdiri. Ketika saatnya tiba, kita akan menggunakan jet otomatis tingkat prasejarah saya untuk mengirimkan bom.
Dengan kemampuan defensif jet mobil saya, kecuali jika ia menyerang dari dekat. Bahkan lampu kemasannya tidak akan dapat menghancurkan jet mobil saya. Dengan hulu ledak nuklir di dalam autojet, begitu mendekati, sistem AI akan meledak sendiri. Terima kasih. Orang Rusia dengan hidung besar itu gembira. Jet mobil tingkat prasejarah Hong adalah kapal perang terkuat di dunia. Sebuah jet otomatis tingkat alam semesta. Itu bisa dengan paksa melawan monster kelas kaisar. Tingkat prasejarah Hong, bahkan lebih mampu melawan monster tingkat kaisar besar. Dengan kemampuan bertahannya, itu bahkan lebih tinggi dari Hong. Itu jelas salah satu hadiah terbesar Hong dari reruntuhan arkeologis. Dengan ini, peluang meledakkan hulu ledak di mulut makhluk itu tinggi. Jauh lebih tinggi. Orang Rusia berhidung besar itu sangat bersemangat, para ahli terkemuka bumi juga semua gembira. Namun pada saat itu, Luo Feng mengerutkan alisnya. Menghubungkan pikirannya dengan Babata. Perhatian semua. Luo Feng berdiri. Semua orang di ruang rapat berbalik, menatap Luo Feng dengan curiga. Hong dan Dewa Guntur juga berbalik dengan rasa ingin tahu. Luo Feng bukan ahli nuklir, juga bukan pemimpin negara, apa yang bisa dia katakan? Mengenai monster yang menelan. Aku punya beberapa informasi, kata Luo Feng serius. Tiba-tiba ada keheningan di ruangan itu. Pertama, ketika monster itu menelan, ia membelokkan ruang di sekitarnya. Itu mengisolasi hal-hal dari dunia luar. Mengontrol jet otomatis untuk meledak dari jauh adalah hal yang mustahil. Juga, ketika itu menelan, di dalam ruang menelan itu. Jet otomatis dan hulu ledak nuklir akan secara otomatis pecah, sehingga kemungkinan mencoba untuk meledak di dalam mulutnya sangat rendah. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi semua orang berubah. Ini adalah berita terburuk yang bisa mereka terima. 2. Kekuatan binatang menelan ini memang di tingkat bintang. Kata Luo Feng. 3. Satu-satunya kabar baik adalah ia memiliki batas seberapa banyak ia bisa menelan, itu bukan lubang tanpa dasar. Sama seperti bagaimana ia memilih untuk menghancurkan markas daripada menelannya. Suara Luo Feng bergema di ruang rapat. Berita ketiga ini adalah satu-satunya poin bagus, 2 yang pertama hanya menghancurkan. Perwakilan Luo, kamu yakin? Apakah kamu sangat yakin? Para ahli nuklir semua melihat ke arah Luo Feng. Pasti. Luo Feng mengangguk, monster menelan ini memiliki kemampuan untuk menelan, mencerna, dan menyerap logam. Tidak heran itu memakan pangkalan. Sial, kita dalam masalah. Berita ini membingungkan banyak orang. Pada saat ini Luo Feng berjalan menuju Hong. Hong masih bermasalah dengan berita bahwa monster itu berada di tingkat bintang. Kepala. Luo Feng memandang Hong. Sepertinya kamu telah mendapatkan hadiah dari tahun ini. Kamu benar-benar memiliki informasi berharga tentang binatang yang menelan ini. Hong memandang Luo Feng. Dia tidak merasa aneh sama sekali. Ada banyak peneliti di bumi yang menggali reruntuhan arkeologis. Setelah menjadi perwakilan, tidak meneliti akan hal yang aneh. Saya ingin mendapatkan daftar semua reruntuhan arkeologi bumi. Luo Feng berkata dengan serius, setiap kondisi reruntuhan arkeologis. Saya harap daftar ini dilengkapi dengan semacam deskripsi untuk masing-masing reruntuhan. Ini, Hong kaget. Aku ingin melihat apakah kita dapat menemukan senjata yang kuat dari reruntuhan ini. Kata Luo Feng. Hong menggelengkan kepalanya, daftar reruntuhan kuno, beserta deskripsinya, aku bisa memberimu. Namun, Luo Feng, untuk menemukan senjata yang mampu membunuh tingkat bintang terlalu sulit. Dan bahkan jika ada satu, saya berharap itu akan terkorosi sekarang. Aku ingin mencobanya. Luo Feng tidak ingin ragu. Dia punya waktu, tetapi manusia dan bumi tidak melihat ekspresi Luo Feng. Hong mengangguk dengan serius, baiklah, aku akan segera mengirim daftar. Namun, Anda harus berhati-hati. Ya, Luo Feng sedikit menganggukkan kepalanya, tubuhnya tiba-tiba menghilang dari ruang virtual, dia telah meninggalkan ruang. Kelangsungan hidup manusia dipertaruhkan. Hong bergumam, Luo Feng berusaha yang terbaik, semua orang mencoba yang terbaik. Aku sangat berharap kita bisa melewati musibah ini.
Akhir dari chapter 237 episode 82, terima kasih.